Begitu ayat ini turun, semua bahagia, semua gembira. Bahkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kenapa? Karena mereka mengetahui ketika dipanggil dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, ada tiket surga yang sangat dinantikan. Ada surga yang dirindukan. Ada amalan yang harus dibuktikan. Dan dahsyatnya bulan puasa Ramadan ini, itu mengumpulkan ibadah lebih daripada sebelum-sebelumnya. Silahkan cek. Sekarang kita sholat 5 waktu, malamnya bangun. Tapi bukankah saat Ramadan semua amalan sholat kita kumpulkan untuk dilakukan? Sekarang kita baca Al-Quran, bukankah saat Ramadan energi kita membaca semakin banyak dikerjakan? Sekarang kita infak, bukankah saat Ramadan infak kita bahkan yang tidak ada berusaha diada-adakan? Silahkan cek. Dan hebatnya, sekarang kita mengerjakan hal yang tidak disadari bahwa itu salah. Tapi saat Ramadan itu ditahan-tahan untuk tidak dikerjakan. Nah ketika terkumpul semua amal soleh ini, sholat diperbanyak, maaf teman-teman, baca Quran diperbanyak, sedekah diperbanyak, maka semakin bahagia orang pada saat itu karena tiketnya dan bekalnya semakin diperbanyak dan dipercepat menuju surganya. Karena itulah tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Karena ada banyak hal yang cepat mengantarkan mereka ke surga. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan dipertajam dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang penting yang mesti saya antarkan pada pembahasan kita di malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi tinggi kepada setiap hamba-Nya yang terlahir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apresiasi ini salah satunya kemudian Allah wujudkan melalui 2 hal utama. Hal pertama, Allah ajak setiap insan yang merasa beriman kepada Allah untuk membuktikan keimanannya. Sehingga dengan nanti pembuktian keimanan itu diketahui kesungguhannya dalam beriman kepada Allah, plus nanti akan diberikan kabar gembira dengan pertahanan keimanannya itu. Karena itulah kemudian segala jenis kalimat-kalimat iman dalam Al-Quran pada umumnya seringkali disandingkan dengan pembuktian keimanan dalam wujud amal saleh. Quran surah ke-103 misalnya, ketika Allah menyampaikan wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kata iman disandingkan dengan amal saleh. Amal saleh ini disyariatkan kemudian disampaikan oleh Allah dan diperintahkan pada kita mengerjakannya, bukan sekedar menuntut kita ibadah, tapi sebagai pembuktian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap keyakinan itu akan bersanding dengan ujian. Itu sudah rumus termasuk dalam kehidupan dunia. Saya cinta kepadamu. Yakin? Yakin. Apa buktinya? Saya akan menikahimu. Pernikahan itu bukti dari keyakinan pada sebuah cinta yang dirasakan. Anda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda beriman kepadanya. Dan Allah menguji Anda, apa pembuktian iman Anda di hadapan saya, kata Allah. Maka Allah berikan kemudian ujian-ujian amal saleh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap orang yang mencintai bahkan sebelum pernikahan diuji dengan berbagai hal? Kadang-kadang batuk sedikit sudah datang, padahal yang dengar di Kalimantan yang batuk di Bandung. Bahkan tiket pun dibeli. Tak peduli berapa nilainya, yang penting saya bisa memastikan apakah batuknya batuk kerinduan atau batuk persoalan. Nah, teman-teman sekalian, sama ketika Allah menguji kita dengan amal saleh, itu pembuktian. Makanya orang-orang yang beriman ketika dipanggil dengan amal saleh, dia bersemangat karena di situ ada pertaruhan keimanannya. Saya benar enggak ya? Betul enggak keyakinan saya? Dan dia ingin buktikan di hadapan Allah, ya Allah saya betul-betul beriman. Apa buktinya? Ketika Allah turunkan amal-amal saleh tadi, maka dia respon cepat untuk mengerjakannya. Dan kata para ulama, pembuktian dalam merespon iman itulah penentuan kadar keimanan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cepat meresponnya, menunjukkan semakin kuat iman Anda. Semakin Anda biasa-biasa saja, kadar imannya juga standar. Maaf, semakin terlambat meresponnya atau malas, menunjukkan iman Anda lemah atau bahkan mengecil atau bahkan hilang dan berubah menjadi sisi yang lainnya.
Karena itulah dirinci dalam Al-Quran detil amal saleh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan 4 misalnya. Sebagai kata iman pertama disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Rincian pertama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Setiap menemukan kalimat iman disandingkan dengan amal saleh sebagai pembuktian. Ada orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Dia buktikan keimanannya dengan apa? Wa yuqimunas shalah. Dia tunaikan salat. Jadi ketika Allah memanggil kita dan memerintahkan mengerjakan salat, sekali lagi Allah tidak butuh dengan salat kita. Tapi kita yang butuh membuktikan dengan salat itu kita beriman atau tidak. Makanya perbedaan orang beriman dengan yang tidak itu pada amal solehnya. Kalau Anda mengaku beriman ketika dipanggil sholat, Anda akan buktikan, ya Allah saya betul-betul beriman. Bahkan ada orang yang saking ingin membuktikan sebelum dipanggil dia sudah siap-siap. Adzan isya'nya jam 7 lewat 1, 19 lewat 1. Kok bisa setengah 7 sudah nunggu di masjid? Dia ingin buktikan bahkan sebelum dipanggil. Ini orang kuat imannya. Ada orang yang standar begitu dipanggil Allahu Akbar, dia datang. Saya ingin bedakan diri saya dengan yang belum beriman. Tapi ada persoalan-persoalan serius. Adzan berkumandang, belum tersentuh. Belum qomat. Sudah qomat, belum ada getaran. Masih ada waktu. Ini menunjukkan kadar keimanannya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi persoalan, belum adzan, sudah kuku lutus. Misalnya, kuku lutus itu bahasa apa? Bahasa Jepang sedikit ada improvisasi. Kidungmu lebih merdu daripada suara yang lain. Nah, itu persoalan itu. Contoh. Itu contoh saja, ya. Dan itu didoakan oleh kita supaya ada perubahan-perubahan kebaikan. Kalau ada saudara-saudari kita belum sampai pada level keimanan yang cukup baik, Anda doakan dan bantu dia kembali. Itu poinnya. Baik, kembalikan teman-teman sekalian. Jika Anda terus bersemangat seperti ini, semangat, maka Allah akan menurunkan apresiasi yang sangat indah. Ini bagian kedua yang kita harapkan. Dan perhatikan rumus untuk menerapkannya. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Orang-orang yang membuktikan keimanan dengan mempercepat dan mempertegas amal solehnya, itu langsung diberikan kabar gembira sebelum wafatnya. Dan dia tidak harus dalam suasana tegang. Bahkan ketika mendengar bacaan-bacaan yang imam tadi kemudian membacakannya. Ada haru yang luar biasa, tapi ada kebahagiaan untuk menantikan janji Allah dengan peristiwa yang dimaksudkan. Perhatikan kalimatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Jadi dia belum meninggal, sudah dikasih kabar gembira. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Bagaimana kabar gembira itu bisa diraih? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yang dia membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh. Ingat, amilus salihat, dia perbanyak. Salat dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Puasa dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Baca Quran dia perbanyak. Menghafal Quran dia maksimalkan. Begitu diperbanyak. Kata Allah, saya berikan kabar gembira pada orang-orang itu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya sudah siapkan untuk mereka surga yang paling indah. Yang mereka tidak pernah dapati dalam kehidupan di bumi. Kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan tidak seperti yang Anda imajinasikan. Kalau Anda imajinasikan sekarang, itu fiksi namanya. Kalau berbeda, itu fiktif namanya. Karena itu Nabi mengatakan tidak sesuai dengan imajinasi Anda, dan tidak sesuai dengan fiktif yang mungkin sebagian orang kemudian merekayasanya. Bukan, ini bukan fiktif, ini bukan fiksi. Tapi sesuatu yang tidak bisa imajinasikan saat ini dan Anda akan dapatkan lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Itu luar biasa. Bagaimana cara meraihnya? Amal saleh. Kerjakan ini, kerjakan itu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Ternyata teman-teman sekalian, ketika kita diminta mengerjakan amal soleh itu bukan sekedar pembuktian iman yang pertama tadi, tapi tiket itulah yang menentukan kita ke surga terindah kita. Itu tiket. Itu bekal dan tiket kita di situ. Makanya ketika dulu zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika disampaikan panggilan-panggilan amal soleh, itu mereka cepat menyambutnya karena tahu ini tiket saya ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tiket kita tuh sudah dibagikan. Siap-siap. Serbu masjid penuh.
Silakan cek, panggilan ayo jihad, tiket saya ditunda tuh. Ditunda saat ini, kemudian dihadirkan kemudian. Ketika ada panggilan, kejar. Infak, tiket saya. Sedekah, tiket saya. Jadi cara memahami amal soleh itu, para sahabat memahaminya bukan menjadi beban, bukan. Bukan menjadi tuntutan. Ini pembuktian saya, dan tiket saya memang itu. Kalau nggak saya ambil sekarang, kapan saya mendapatinya? Coba Anda, walaupun ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, tapi jadi ironis. Tiket konser di Jakarta ditunggu bahkan dari Bandung. Yang datang artisnya dari Chicago, orang Chicago sudah siap-siap. Betul. Jutaan dibeli, waktunya belum tiba. Begitu tiket dibeli, artisnya nggak jadi datang. Anda bisa bayangkan. Dan dia tidak meraih apapun. Cuman berdiri aja, lihat, gual-gial, gutak-gitak, gak ada apa-apa. Capek, makanan gak ada, snack gak dibagikan, pulang. Gak ada apa-apanya. Dan ketika kehidupan berakhir, tiket dia lupa. Yang penting dia tidak dapatkan tiketnya, yang tidak penting dia buru untuk mendapatinya. Makanya orang-orang yang ada iman dalam jiwanya, dia akan berburu. Oh, ini tiket saya nih, ini pembuktian saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dia meninggal, momen itu sangat ditunggu dalam kehidupannya. Ditunggu karena dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat menenangkan dalam jiwanya, dan surganya sudah diinformasikan bahkan dalam saat menjelang wafatnya. Lihat Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30-nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo pulang kepada Rabbmu yang telah menjanjikan kenikmatan untukmu. Engkau ridha dengan segala hal yang aku berikan. Aku ridha dengan amal yang telah engkau siapkan untuk pulang. Yuk jadi golongan hambaku yang telah lebih dulu mendahuluimu. Dan bersiap-siaplah menempati surga yang aku janjikan kepadamu. Makanya ketika masuk ke alam kubur, mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat indah di dalamnya. Sampai digambarkan oleh Quran, kalau dia bisa menginformasikan pada koleganya, dia akan keluar mengatakan, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau bisa jangan lama-lama, di sini lebih enak. Lebih nikmat. Cuman kalian belum merasakannya. Indah gambaran dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Nah, karena itu, gambaran para sahabat ketika mendapatkan kumpulan-kumpulan amal saleh, itu yang ada kebahagiaan. Karena disitulah bekal maksimal bisa diraih. Dan puncaknya, inilah yang mengantarkan pada pembahasan kita. Hari Senin, di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah, saat Nabi kurang lebih berada 2 tahun di Madinah, di bulan yang ke-8 di tahun yang kedua, turunlah kemudian satu ayat dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah. Ditempatkan di surah yang kedua, ayat 183. Quran, surah kedua, ayat 183. Dan indahnya, ayat ini dibuka dengan kalimat iman. Hati-hati, setiap ada kalimat iman membuka ayat Al-Quran, informasinya menentukan kadar keimanan dan pembuktian kita di hadapan Allah, plus ada tiket yang akan diberikan pada kita untuk meraihnya, untuk memasuki surga terindah yang kita dambakan. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Kalimat iman dulu. Fokus ya. Lihat baik-baik. Saya tahan sampai sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Pakai huruf ya. Pakai ayyuha untuk menegaskan, pakai alladzina, kemudian amanu. Ini disebutkan 360 kali dalam Al-Quran, taukidnya disebutkan 150 kali, ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Poinnya adalah, perhatikan baik-baik. Ya harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab ada 14 jenis huruf panggilan. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan selainnya. Tapi di Quran yang digunakan hanya satu. Hanya ya. Ya tidak digunakan dalam gramatikal bahasa Arab kecuali untuk memanggil objek manapun dalam 3 jarak utama. Mau dia dekat, mau dia menengah, mau dia jauh. Kalau dia dekat, boleh dipanggil dengan ya.
Saya katakan, ya Ustaz Ramdan. Wahai Ustaz Ramdan, dekat dengan saya. Saya katakan, ya Syekh Ahmad. Ya Tuan Ahmad, agak menengah jaraknya dengan saya. Ya Syekh Ali. Tuan Ali di belakang, saya katakan, ya Pak Ali, jauh dari saya. Anda mau pakarkan menggunakan ya untuk yang dekat, untuk yang menengah, untuk yang jauh. Perhatikan, begitu indah kalimatnya. Hei, ya, Allah menggunakan ya. Siapa yang dipanggil? Alladzina. Untuk menunjuk semua kalangan tanpa batas. Kalau ada alladzina, Allah. Itu artinya mencakup semua kalangan tanpa batas. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Sepanjang mereka baligh, lihat kalimatnya. Ya, saya panggil kalian semua. Alladzina, perhatikan. Alladzina, saya panggil tanpa batasan. Apa kemudian yang dipanggil? Nilai keimanannya. Amanu, kata para ulama, terutama ulama lughatul Quran, yang mengkaji bahasa-bahasa Quran, ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan ada kalimat dan makna yang indah di dalamnya. Lihat kalimatnya. Iman disandingkan dengan huruf ya memanggil yang dekat, ya memanggil yang menengah, ya memanggil yang jauh. Ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan maknanya menjadi lebih indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang merasa punya iman. Saya tidak peduli dengan keadaan iman kalian sekarang. Mau iman kalian kuat sehingga kalian merasa dekat dengan saya? Mau iman kalian menengah sehingga jarak kalian dengan saya standar-standar saja? Yang kuat sebelum adzan sudah datang, yang menengah saat adzan baru datang, atau kalian merasa jauh dari saya sehingga iman kalian lemah sampai dengan saat ini? Sudah qomat belum datang, sudah mau masuk waktu yang selanjutnya baru siap-siap. Saya tidak peduli. Saya akan turunkan kepada kalian satu jenis ibadah yang dengan ibadah itu iman yang kuat semakin menguat, yang menengah semakin mendekat, dan yang jauh semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa ibadah itu? Ayyuha, ditekankan di sini. Ini taukid namanya. Saya tekankan ya. Saya tegaskan sekali lagi, ibadah ini akan mendekatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kutiba alaikumusiyam. Ibadah itu namanya puasa. Alhamdulillah. Siam. Fokus. Makanya lihat pembuktian Allah. Di awal-awal puasa, Anda dipanggil dengan kalimat ini. Ya, pakai iman. Makanya begitu kewajibannya datang, dibuktikan langsung oleh Allah. Silakan cek pada saat awal-awal Ramadan. Pemberian nilai keimanan begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kuat imannya sebelum Ramadan, yang ahli masjid, yang enggak pernah ke masjid pun malam pertama saf depan. Tapi bukan berarti kesimpulannya setiap saf depan itu enggak pernah ke masjid sebelum Ramadan. Saf depan belum pernah ke masjid dia. Pas siapa? Ustaz Adi. Oh, Masya Allah. Silakan cek. Yang nggak pernah baca Al-Quran misal, jarang-jarang baca Al-Quran, itu malam-malam pertama bisa tadarusan Pak. Karena diberikan. Hanya persoalannya, tidak semua orang yang mendapatkan nikmat-nikmat keimanan ini teman-teman, mampu mempertahankannya. Sayang, di awal sudah diberikan, tapi di pertengahan kadang-kadang, mulai terjadi satu hal yang tidak kemudian menyenangkan. Bahkan ironisnya, hampir terjadi setiap masa puasa. Sering terjadi kemajuan. Silahkan cek. Saat pertama penuh, pertengahan maju. Sampai akhir tumbuh berguguran. Ya, ini persoalannya. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui. Saat ayat ini diturunkan, turunnya bulan Sya'ban. Bukan bulan Ramadan. Sya'ban. Sya'ban bulan ke-7 atau ke-6? 8. Jangan kelamaan berpikir. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Dan keterlaluan kalau tidak tahu bulan Sya'ban bulan keberapa. Ramadan bulan keberapa? 9. Ini ke-8, ini ke-9. Fokus. Begitu ayat ini turun, semua bahagia. Semua gembira. Bahkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kenapa? Karena mereka mengetahui ketika dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada tiket surga yang sangat dinantikan. Ada surga yang dirindukan. Ada amalan yang harus dibuktikan. Dan dahsyatnya bulan puasa Ramadan ini, itu mengumpulkan ibadah lebih daripada sebelum-sebelumnya. Silahkan cek. Sekarang kita sholat 5 waktu. Malamnya bangun. Tapi bukankah saat Ramadan semua amalan sholat kita kumpulkan untuk dilakukan? Sekarang kita baca Al-Quran. Bukankah saat Ramadan energi kita membaca semakin banyak dikerjakan? Sekarang kita infak. Bukankah saat Ramadan infak kita bahkan yang tidak ada berusaha diada-adakan?
Silahkan cek. Dan hebatnya, sekarang kita mengerjakan hal yang tidak disadari bahwa itu salah. Tapi saat Ramadan itu ditahan-tahan untuk tidak dikerjakan. Nah, ketika terkumpul semua amal soleh ini, sholat diperbanyak, maaf teman-teman, baca Quran diperbanyak, sedekah diperbanyak, maka semakin bahagia orang pada saat itu karena tiketnya dan bekalnya semakin diperbanyak dan dipercepat menuju surganya. Karena itulah tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Karena ada banyak hal yang cepat mengantarkan mereka ke surga. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan dipertajam dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf dia kemudian mengabaikannya. Karena itu ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun ke belakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindukan itu. Makanya silahkan cek, coba tes teman-teman di antara keluarga Anda. Sampaikan padanya, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah Ramadan sebulan lagi akan tiba. Kalau Anda dapati keceriaan dari wajah anggota keluarga, berbinar dan menantikan kerinduannya, Alhamdulillah, yuk kita siap-siap. Itu tandanya ada ahli surga di rumah Anda. Tapi kalau satu saja mengatakan, ya kok cepat amat ya, si amat hanya nggak cepat-cepat, bisa. Ini menunjukkan Anda punya PR untuk bisa memberikan gambaran kebaikan pada anggota keluarga Anda dan untuk menggandengnya ke surga bersama-sama Anda. Paham sampai sini? Baik, ini bagian pertama. Tahan, saya berikan pengantar dulu supaya kita paham gambaran pembahasan ya, sehingga lebih mudah memberikan gambaran terstruktur sampai ujungnya. Tapi persoalannya, apakah setiap yang puasa itu dan mendapati gambaran ibadah di dalamnya akan otomatis memiliki banyak bekal untuk menuju surga? Ini persoalan utamanya. Karena ternyata ayatnya belum berhenti sampai di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang telah menyatakan beriman kepada Allah. Aku wajibkan kau menunaikan puasa. Dengan puasa bisa menguatkan imanmu, mendekatkan dirimu kepadaku, mempercepat bekalmu untuk ke surga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Fokus, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Perhatikan. La'allakum tattaqun. Lihat ujungnya. Saya coba hapus sebentar. Saya tahu ini bisa dihapus ke sini, tapi saya lebih senang untuk menghapus supaya bagian-bagian itu ada yang tersisa. Ya. Gak apa-apa, sebelum Isya saya yang hapus. Ya. Ba'da Isya terserah Anda. Biasanya kan begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Saya tergoda dengan penghapus. Ba'da Isya tidak lagi. Bismillah. La'allakum. Bismillah. Tattaqun. Lihat sini. Saya tadi katakan ibadah itu tiket surga. Kalau semua jenis ibadah dikumpulkan, tiketnya disatukan, satukan. Namanya tiket takwa. Ini istilah saja ya. Takwa. Begitu dikumpulkan, tiket takwa inilah yang akan menentukan surga Anda. Karena ketika Anda ingin memasuki surga Anda, jenis-jenis surga dalam Al-Quran itu umumnya selalu disandingkan dengan kalimat-kalimat takwa. Misal, saya beri contoh. Ada surga misalnya yang saat Anda masuki bentangan keluasannya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah Anda untuk mengevaluasi diri. Ayo istighfar, ayo koreksi diri, jadi lebih baik. Dan berharaplah, bercita-cita masuk surga. Yang kami siapkan tempatnya untukmu seluas langit dan bumi. Siapa kamu yang dimaksud? Wa'iddat lil muttaqin. Kami sediakan untuk orang takwa. Takwa. Lihat. Begitu dia mau masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, takwanya dicek dulu, dikumpulkan tiket-tiketnya. Dari mana mendapatkan nilai takwa ini? Lihat ayat 134-nya. Itu amalannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar infak dalam keadaan lapang ataupun sulit.
wal kaadhimina al-ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia banyak berbuat baik dalam kehidupan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengumpulkan kebaikan, infak, tahan amarah, banyak berbuat kebaikan, amal soleh. Bukankah saat puasa ada gerakan untuk infak? Bukankah saat puasa ada diminta menahan diri Anda? Begitu Anda kumpulkan jadi jenis amal soleh, terhimpun bagian takwanya, Allah sediakan jenis surganya. Baik, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan di pertengahan sampai sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang-orang takwa kami akan sediakan di antara mereka yang masuk ke taman surga. Yang ini seluas langit dan bumi, lebar luasnya, yang ini disediakan di taman surga. Anda tinggal di komplek, bukankah di antara yang terindahnya ketika Anda tinggal di komplek di depan tamannya? Di komplek ada bagian tamannya, Anda tinggal dekat situ, Masya Allah, pemandangannya indah, nyaman, nikmat. Ada orang yang tinggal di surga, di taman surganya. Akhidhina ma atahum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Innal muttaqin, orang takwa. Bagaimana mereka mengumpulkan tiket takwanya untuk mendapatkan surga yang terindah tadi, taman surganya? Lihat amalannya dari mulai ayat 17-nya, 16 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertamanya, mereka sedikit tidurnya, luar biasa. Kalau sedikit tidur menggunakan kalimat ihja', itu artinya dia ibadah malam. Sedikit tidur di malam hari. Dia bisa masuk ke dalam surga yang telah disediakan dengan segala kenikmatannya. Dan kalau sudah disebutkan redaksi Quran, Anda jangan pernah robah. Anda hilangkan kalimatnya, jangan pernah dikurangi karena tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan jangan ditambah karena ketika Anda tambah berubah maknanya. Allah katakan, ini sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Akan beda maknanya. Surga ini tidak akan pernah diraih oleh orang yang sedikit-sedikit tidur. Tapi sedikit tidur itu yang digambarkan. Sedikit tidur itu gambaran dari sholat malam. Bukankah dalam bulan Ramadan Anda sedikit tidurnya? Ba'da Isya ada sholat lagi. Malamnya Anda zikir lagi. Bahkan Anda bangun sebelum subuh untuk sahur. Bahkan ada amalan pasca makan. Ada, bukan cuma makan sahur itu. Ada amalan yang indah. Teruskan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka mengerjakan sahur. Sahurnya bukan sekedar makan. Tapi ada istighfar yang mereka lantunkan. Nanti kita tunjukkan dalam rincian amalannya. Dimaksud saya, ketika Allah mengundang kita lewat puasa. Dan ujungnya ditutup dengan kalimat takwa. Ada surga yang terbentang menjadi pilihan. Anda bisa masuk ke taman surga. Anda bisa masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada surganya, surga Firdaus dengan segala amalan yang mungkin Anda wujudkan di situ. Dan semua peluang itu terkumpul saat Ramadan. Terkumpul saat Ramadan. Karena semua amalan-amalan yang disebutkan dimaksimalkan saat di bulan Ramadan. Persoalannya, apakah semua orang yang beramal itu bisa jadi meraih tiket takwanya? Ternyata kita mesti sungguh-sungguh. Karena kalimat takwa di ayat ini diawali dengan kata la'allakum. Ini persoalannya. Kata la'allakum berasal dari kata la'alla plus kum. Kumnya menunjuk kepada kita yang berpuasa. Dan la'alla, kata Imam Sibawayh, Ibnu Qunbur, Sibawayh itu begawan, syekh dalam ilmu nahu, kaidah bahasa Arab. La'alla tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun bahkan dalam kaidah bahasa Arab, kecuali menunjuk pada dua makna dengan satu penekanan yang sama. At-taraji wal ishfaq, yaitu huruf yang menunjukkan pada harapan yang sangat ingin diraih, tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam. Saya ulang, harapan yang sangat ingin diraih, tapi mustahil diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, tidak semua orang puasa akan meraih derajat takwa, kecuali orang yang serius, sungguh-sungguh saat menjalani puasanya. Karena itulah teman-teman sekalian, mohon maaf, sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi sudah memberikan gambaran-gambaran agar sahabat bersungguh-sungguh memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, gambaran inilah yang akan kita keluarkan berdasar keterangan Nabi SAW supaya kita siapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Dengan harapan, begitu tiba bulan Ramadan, kita tinggal serius menjalaninya dan menepikan berbagai persoalan yang sudah kita selesaikan sebelum masuk kepada momentumnya. Sepakat sampai sini?
Kalau sudah sepakat, inilah substansi materi yang akan kita mulai untuk dibahas tentang fikih Ramadan, petunjuk-petunjuk Nabi SAW untuk dimaksimalkan saat masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya bermohon kepada Allah, semoga dengan pembahasan ini, teman-teman sekalian, Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan Anda bisa meraih surga dengan tingkat takwa yang lebih tinggi. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai dulu dengan pembahasan. Baik. Kita mulai bahasannya. Dan yang tadi mukaddimah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan isyarat kepada kita bahwa puncak tertinggi raihan dengan Ramadan yang diperintahkan sejak tahun kedua hijrah itu, puncaknya adalah takwa. Kumpulan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan saat menunaikan bulan Ramadan dalam bentuk amal saleh. Di dalam Al-Quran, takwa itu diklasifikasikan secara umum pada dua bagian. Ingat, fokus baik-baik. Kata Quran, saya wajibkan kalian puasa seperti orang dulu diwajibkan supaya kalian meningkatkan takwa. Dengan takwa itu raih surgamu. Ini klasifikasinya, jelas gambarannya di Quran. Sekarang persoalannya, fokus. Bagaimana kami meningkatkan takwa itu ya Allah saat nanti Ramadan hadir di hadapan kami. Maka Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan diteruskan kepada umatnya sampai kekinian kemudian kita maksimalkan. Oleh para ulama gambaran-gambaran dari Rasulullah SAW ini dikumpulkan dan diklasifikasikan sehingga terstruktur amalannya untuk bisa kita siapkan. Nah, bagaimana cara menyiapkan semua detailnya? Maka dikeluarkanlah jenis-jenis nilai takwa dalam Al-Quran dan Sunnah, dibagi kepada beberapa bagian supaya mudah kemudian untuk dirinci dan diamalkan, dan detailnya kita maksimalkan saat Ramadan. Terbagilah kepada dua bagian utama. Jadi kalau disebutkan takwa dalam Al-Quran ataupun hadis, itu jenisnya umumnya hanya ada dua. Satu, bentuknya bisa berupa perintah, al-amr. Jadi kalau disebutkan kalimat takwa, bentuk pertama, itu sifatnya perintah. Nanti kita lihat, al-amr. Kalau saya sebutkan perintah, amr maksudnya perintah untuk mengerjakan. Yang kedua, ada bentuknya larangan. An-nahy. Kalau dalam ilmu bahasa, ini dua-duanya perintah sebetulnya. Ini perintah mengerjakan, ini perintah meninggalkan. Hanya supaya mempermudah pemahaman kita, yang ini disebutkan perintah, yang ini larangan. Jelas ya? Fokus. Saya bagi dulu petanya, nanti setelah itu baru kita turunkan detail amalannya. Perintah ini, yang ini dibagi dua lagi. Yang harus dikerjakan, lakukan, do it. Itu dibagi dua lagi. Ada yang disebut oleh para ulama dengan al-bu'd rabbani, dimensi spiritual. Orang tua kita menyebutnya hablum minallah, hubungan vertikal terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya ibadah ritual. Sisi spiritual, hubungan kita dengan Allah, wujudnya ibadah ritual. Fokus. Jenisnya, saya turunkan dulu, jenisnya misal salat, langsung mengatur kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ada interaksi dengan Al-Quran. Bukankah saat Anda membaca Al-Quran ada kedekatan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bagi orang-orang yang kuat imannya, jangankan baca, baru dengar sudah ada sentuhan dalam jiwanya. Persis seperti imam bacakan dalam salat, Anda mendengar imam yang baca, kok Anda yang terseduh-seduh? Imam yang baca, kok Anda yang mengeluarkan air mata? Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan yang lebih dahsyat, kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ada tambahan dalam imannya. Bertambah keimanannya, terbangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Meningkat tawakalnya. Ciri kedekatan itu ada pada sisi tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah dekat dengan Rabbnya, meningkat nilai tawakalnya.
Udah bayangkan. Jadi ketika disebutkan Al-Quran di sini, fokus baik-baik. Ketika Anda baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kalau bacaan dan hafalan Anda benar, terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang lain. Nanti kita akan turunkan. Yang kedua, ada yang sifatnya ibadah sosial. Istilahnya al-bu'dul insani al-ijtima'i. Istilah ulama kita hablum minan nas, hubungan dengan sekitaran. Misal, di sini ada sedekah. Nanti kita akan lihat jenisnya kita turunkan. Misalnya ada zakat di sini. Di sini ada infak. Dan turunan-turunan yang lainnya. Nanti kita sebutkan. Ada dengan uang, ada dengan tenaga, ada dengan ide. Bahkan tidak ada uang, tidak ada tenaga, tidak ada ide. Ada dengan senyuman. Ada. Terkumpul semuanya. Begitu Anda kumpulkan, kita lihat maksimalnya saat Ramadan. Apa jenis-jenis semua ini? Terakhir, fokus dulu ini. Ada yang sifatnya larangan. Awas, saat Ramadan, Anda bukan cuma diperintahkan, tapi juga dilarang. Hati-hati, ada larangan nanti yang akan berlaku. Apa larangan-larangan yang dimaksudkan? Hal-hal yang bisa, satu, merusak puasa Anda. Dan yang kedua, bisa bahkan membatalkan puasa Anda. Dan saya berikan rahasia kepada Anda semua saat ini. Dan hati-hati, tolong jaga betul. Ini diantara kita saja. Saya serius, sebelum Isya. Banyak orang yang fokus menjaga pada yang ini, tapi tidak sedikit yang gagal kemudian menahan yang ini. Dan kebanyakan tidak memahami bahwa yang ini lebih potensial menghancurkan jenis pahala kita dibandingkan dengan yang ini. Karena itu nanti kita akan lihat bagaimana detail semua pembahasan ini. Seperti apa yang diperintahkan, seperti apa yang dilarang, bagaimana detailnya Nabi menyampaikan, kita akan turunkan semua itu insya Allah setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Dengan demikian, kita akan siap-siap menyambut puasa dan kita turunkan menunya sejak saat ini. Begitu masuk Ramadan, menunya sudah punya, tinggal kita maksimalkan saat Ramadan nanti menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kembali ke sini saat Allah menurunkan ayat puasa. Itu adalah gambaran pembuktian keimanan, sekaligus juga kumpulan dari amal-amal saleh yang menghadirkan nilai takwa yang itu bisa mengantarkan kita ke pintu surga. Kumpulan ini, Masya Allah, di bulan Ramadan seakan-akan tercurah limpah, tinggal kita menghadirkannya untuk kita maksimalkan. Untuk itulah menjelang Ramadan, umumnya Nabi SAW memberikan bimbingan-bimbingan dan juga panduan-panduan kepada umatnya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena Al-Quran mengakhiri kalimat puasa dengan kalimat takwa dan rincian takwa bentuknya ke amal saleh, maka para ulama kemudian mengklasifikasikan nilai-nilai takwa dalam Al-Quran dan hadis dikorelasikan dengan Ramadan, apa saja kemudian yang harus dimaksimalkan nilai takwa di bulan Ramadan itu. Dengan harapan kalimat la'allakum, harfut taraji wal isfaq, huruf yang menandakan harapan meraih cita-cita yang didambakan. Cita-cita saya ingin dapat takwa, lewat puasa takwa meningkat, surga jadi rekat dengan kita. Persoalannya itu pun diiringi dengan kesungguhan. Artinya tidak setiap orang-orang yang puasa dia bisa meraih takwa kecuali kalau sungguh-sungguh menjalaninya. Karena itulah kesungguhan kita saat ini dibangun untuk mempelajari turunan takwa yang pernah diisyaratkan di masa lalu oleh Rasulullah SAW yang kita akan maksimalkan saat masuk Ramadan. Seperti teman-teman saksikan dan tadi kami tuliskan sebelum Isya, bahwa klasifikasi takwa pada umumnya terbagi dua bagian. Ada berupa perintah, ada berupa larangan. Yang perintah dibagi dua lagi, ada dimensi spiritual, sifatnya vertikal, hubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum itu tali hubungan minallah yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hablum minan nas, al-bu'dul insanil ijtima'i, terkait dengan dimensi sosial. Ada detil amalan terhubung dengan Allah,
yang nanti menunya oleh Nabi dimintakan kita untuk memaksimalkan saat Ramadan. Sayang, karena Ramadan waktunya terbatas. Kalau Anda nggak maksimalkan sekarang, Anda mesti tunggu ke tahun Ramadan yang akan datang. Dan berita kurang kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mohon maaf, Ramadan tahun depan belum tentu ada jaminan kehidupan untuk kita. Karena itu sering saya sampaikan, jika Anda diberikan kesempatan beramal di masa kini, jangan tunggu masa datang untuk merencanakannya. Karena belum tentu Anda bisa menyambut kematian supaya melewati dengan masa depan yang Anda nantikan. Nah, kemudian yang kedua ada bentuknya larangan, telah juga saya tuliskan. Di situ ada larangan pertama terkait yang merusak, kedua yang membatalkan puasa. Apa saja turunan yang merusak ini dan apa turunan yang membatalkan sehingga kita bisa siap-siap menghindari dan menjauhinya saat masuk di Ramadan nanti. Disinilah kita akan bangun bahasan kita dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam bahasan ini untuk mudah disampaikan, mudah dipahami dan insya Allah mudah diamalkan saat Ramadan nanti. Baik. Bismillah. Kita mulai rinci dulu kepada amalan-amalan yang ini. Kita turunkan teman-teman sekalian, fokus turunan-turunan ini. Kita ambil tambahannya, saya tuliskan dulu dalil Al-Qur'annya, kemudian turunan hadisnya, setelah itu kita bahas gambaran-gambarannya. Saya mulai dari yang ini, kemudian masuk kepada yang ini. Pertama, kita turunkan dulu misalnya keterangan ayat Qur'annya, tadi Quran surah kedua, ayat 183. Kita turunkan yang 183 ini, ujungnya ditutup dengan kalimat taqwa. Apa saja jenis amalan takwa dalam Al-Quran. Kita temukan yang salat dulu, kemudian ke Quran dan turunannya. Untuk menemukan kalimat ini di Quran, kita lihat isyarat Nabi dulu. Seperti apa memaksimalkannya. Baik, kita ambil misalnya hadis riwayat Al-Bukhari di kitab As-Siyam, nomor hadis 37. Nanti insya Allah, kalau Allah berikan kesempatan hidup bagi kita, saya, Anda, kita semua, insya Allah malam Jumat depan kami di Bekasi akan coba menghadirkan kopian dari kitab As-Siyam. Kitab ini khusus ditulis, dikarang oleh Imam Al-Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait dengan puasa saja. Itu tidak mudah mendapatinya. Alhamdulillah kami punya, ada nanti kami kopikan. Nanti insya Allah teman-teman yang berasal dari beberapa masjid, Anda boleh tuliskan daftarnya. Saya berusaha mengopikan dari mulai esok nanti sampai dengan Senin, maaf. Esok saya masih ada di Bandung. Senin kemudian saya datang kembali di Bekasi. Kami siapkan 3-4 hari untuk memperbanyak itu. Malam Jumat kami bagikan secara gratis supaya Anda dapat panduan langsung dari hadis-hadis itu. Insya Allah itu masih dari kitab aslinya langsung kami kopikan. Masih berbahasa Arab. Ya karena Nabi nggak bisa bahasa Indonesia, juga Imam Al-Bukhari tidak tahu bahasa Sunda. Oh ya? Itu asli, bukan fiksi. Oh ya? Bismillah, teruskan sini. Sudah ya. Teruskan. Al-Bukhari nomor hadis 37. Turunan dari ini, baru kemudian kita detilkan. Detil dari isyarat Nabi ini mengacu pada keterangan Al-Quran dengan penjelasan Nabi SAW. Baik, saya turunkan dulu. Kalau yang fardu itu standar, harusnya nggak perlu saya tuliskan lagi. Tapi untuk mengingatkan saya tajamkan. Quran surah 11 ayat 114. Quran surah 17 ayat 78. Ini sering saya sampaikan. Quran surah keempat ayat ke-103. Quran surah kedua ayat 238. Ini yang standar ya. Ini yang standar. Kalau ini di luar Ramadan pun tetap akan segini. Di saat Ramadan tidak aneh kalau ada peningkatan. Mohon maaf, karena di luar Ramadan pun yang standar segini. Kalau Anda diberi kesempatan Ramadan, jangan cuma di yang standar aja. Naikkan. Kalau Ramadan tidak membuat Anda menaikkan dari standar ibadah, Anda butuh waktu yang bagaimana lagi. Supaya Anda termotivasi untuk meningkatkannya. Nah hadis ini memberikan gambaran peningkatan di bulan Ramadan. Kita turunkan caranya. Jenis yang pertama, Quran, Allah. Surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80, turunan yang ini. Kemudian Quran, surah ke-73, ayat 1 sampai dengan 20. Ini gambaran salatnya, tambahan dari yang ini. Cara menunaikannya, kita sampai ke detilnya. Oh, sebentar, saya butuh kepastian. Kita sampai jam berapa malam ini? Karena ini banyak bahasannya. Sampai jam berapa?
11, baik. Silakan ya. Gak apa, saya jam 9 pulang. Anda mau sampai besok subuh di sini silakan. Saya harus persiapan ke Kota Baru besok ya. Detil caranya, cara teknis untuk mengerjakannya. Ini contoh amalannya, caranya di sini. Kita turunkan hadisnya. Kalau cara bicaranya hadis, karena Nabi yang mencontohkan. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Riwayatnya diterima dari sahabat Ibnu Umar. Namanya Abdullah, anaknya Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, untuk beliau dan bapaknya. Ini alternatif yang pertama, cara yang paling standar. Turunkan yang kedua, kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis kita turunkan 2008 sampai dengan 2010. 2010, riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian alternatif lainnya lagi, hadis kita ambil riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369. Riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ini diantara cara-caranya. Kemudian nanti selanjutnya ada turunan lagi di Al-Bukhari nomor hadis 2000 sampai 11 sampai 2012-nya. Ya, nanti detailnya saya turunkan kembali. Teruskan. Ini masih terkait satu hadis malam. Ramadan nggak cukup. Karena Ramadan bukan cuma malam, ada siangnya juga. Ada siang, ada malam. Baik. Maka untuk yang siangnya, Anda bisa turunkan siang pengantar ke ibadah malam. Kita ambil misalnya, pertama hadis riwayat At-Tirmidzi. Namanya Muhammad, berasal dari tumbuh dan berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Kita ambil nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita ambil juga hadis riwayat At-Tirmidzi-nya. Selanjutnya ambil yang nomor hadis 586. Kemudian saya agak cepat tuliskan lagi ke hadis riwayat Muslim. Setelah subuh masuk lagi. Nomor hadis 724 sampai 729-nya. Kemudian masuk yang belum ada di sini, ada di Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman, berasal dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Bukan cuman isinya, matannya, tapi dengan sanadnya. Yang ini dari sikulan sampai ke Nabi. Ya, hadisnya ini. Nah itu hafal 500.000 hadis. Kita bisa hafal isinya, innamal a'malu binniyat, itu matan. Apa sanadnya? Wallahu a'lam. Nah, itu poin. Nah, karena hafalnya banyak, lunak menyebutkan hadis, ini sahih, ini dhaif, ini matruk, ini maudhu', ini munkar. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenalah dengan Abu Daud. Kita ambil hadis nomor hadis 1257 dulu. Riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita ambil lagi yang ini dengan nomor hadis 1258 dengan rawi yang sama. Nanti kita bacakan hadisnya. Bisa kira cukup untuk salat, dan ini sudah di atas standar. Insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, Al-Quran. 2. Terkait dengan Al-Quran, bahkan langsung satu paket ayat puasa. Ayat puasa itu bukan cuma 183, tapi sampai 187. 183, 184, 185, 186. Dari atas sampai bawah paling kiri. Masuk 187, ya, sampingnya. Kita ambil Quran surah kedua ayat 185. Langsung bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Bagaimana rincian amalannya? Kita turunkan dulu hadisnya, baru kita detilkan lagi ayatnya. Hadisnya di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Kita ambil misalnya nomor hadis 1416. Turunannya ke bawah ini. Fokus. Turunan ke bawahnya kita ambil cara yang pertama, Quran surah 96 ayat yang pertama. Ini rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas. Nanti hadisnya kita bacakan untuk mengecek dan menyesuaikan. Kalau Anda nanti punya cetakan berbeda di kitabnya misalnya, dan tidak mendapatkan nomor yang sama, cari redaksi hadisnya.
Ya, sehingga nanti ada kesesuaian dalam hadisnya. Tidak ada masalah. Kadang-kadang satu kitab dengan yang lain, tarkim pola penomorannya bisa berbeda. Ada tarkimud dauli, penomoran versi internasional. Ada tarkim Muhammad Fuad Abdul Baqi. Tarkim yang digagas oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Anda punya kitab dengan cetakan yang berbeda, nomor mungkin tidak sama. Tapi hadisnya ada. Yang penting pada hadisnya. Yang jadi masalah, nomor ada, hadis gak ada. Nah itu yang repot. Ya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Turunkan lagi Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kemudian turunkan lagi, ini yang paling dahsyat, Quran surah ke-54, sering saya sebutkan, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini bukan cuma Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, bahkan nanti para tabi'in, para ulama. Bahkan ada yang berlomba-lomba nanti untuk memaksimalkan ini. Jadi kalau Nabi mengerjakan, sahabat berlomba-lomba, tabi'in mengejar, ulama memaksimalkan. Anda, Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Dan tidak tertarik untuk mengerjakannya. Anda kurang sehat. Baik. Kemudian masuk kepada sedekah, hadisnya sama di sini. Saya tutup dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang ke-6. Di kitab Siyam, kemudian kita turunkan lagi. Dalilnya Quran. Lebih spesifik, surah ke-57, Al-Hadid, ayat ke-18. Jenisnya turunkan, bisa dengan uang, Quran, surah ke-9, ayat 103. Bisa dengan infak, Quran, surah kedua, ayat 215. Selanjutnya, kita turunkan secara detil pembahasan kita. Ini baru perintah. Larangannya, baik, ada di belakang. Nanti terakhir kita sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan cepat. Waktu kita terbatas. Jenis takwa dibagi dua bagian. Ada bagian pertama terkait hubungan dengan Allah. Ini menunya. Ini yang kita maksimalkan saat Ramadan. Kita bacakan hadisnya. Al-Bukhari Kitab Siyam nomor hadis 37. Siap? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Julukannya Abu Hurairah. Semoga Allah meridai kepada beliau. Kala beliau menyampaikan. Kala Rasulullah SAW. Satu kali. Rasulullah SAW bersabda. Man. Qama Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana. Siapapun. Man. Perhatikan. Ketika dipanggil Ramadan menggunakan alladzina. Tapi ketika detil amalan dilakukan, Nabi memberikan isyarat dengan man. Man. Ismun mausul. Yadullu ala al-infiradi lawil jama'. Huruf konjungsi menunjuk pada subjek atau objek, tapi detil pelaksanaannya dilakukan oleh perorangan. Walaupun dengan perorangan ini bisa berkumpul bersama-sama. Seakan-akan ketika Nabi mengatakan, man qama ramadhana. Ayo, siapa yang bisa memaksimalkan qama dari kata qiyam. Kalau sudah disebutkan qiyam dalam hadis atau Quran, itu maknanya tidak jauh dari solat. Semua makna solat dalam Al-Quran, kalimat-kalimatnya yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu perintahnya senantiasa diiringi dengan turunan kata qama. Qama yaqumu qiyaman. Kemudian turun jadi kata perintah, aqim. Kalau jama' aqimu, fi'il mudhari'nya yuqim, jamaknya yuqimun. Kalimat pertama salat di Quran, surah kedua ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum salat ada yuqimun. Quran surah kedua ayat ke-43. Aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sebelum salat aqim. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Aqim. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Aqim. Di sebelum kalimat salat dikerjakan, qama turunan katanya itu hadir menyertainya. Aqim, aqimu, yuqimun, yuqim dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan kalimat qama, itu artinya tidak akan jauh dari makna salat. Man qama, siapa yang menunaikan salat. Qiyam, salat. Fokus. Pakai man. Ketika menggunakan man, ini pertama maknanya, ingat baik-baik ya.
Maknanya menunjuk pada singular, personal. Jadi yang dituntut untuk menunaikan sholat ini, fokus. Itu isyaratnya diarahkan kepada setiap personal yang beriman. Jangan lihat orang lain, Anda juga kena. Ayo bangun. Siapa yang bisa menunaikan sholat? Siapapun dia. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Yang penting semua beriman dan sudah balik pada saat itu. Ayo bangun. Nabi mengajak kepada setiap personal kita. Bukan cuma ngajak pada sahabatnya. Bukan ngajak pada tabi'in. Semua umatnya secara personal diajak oleh Nabi SAW. Anda kalau dapat undangan personal dengan undangan berjamaah. Lebih senang mana? Secara personal atau berjamaah? Masya Allah. Besok hari Ahad. Ada undangan pesta pernikahan. Undangannya kami berikan satu undangan untuk satu masjid jamaah Masjid Darul Ihsan. Dititipkan pada KKM saja. Untuk jamaah Masjid Darul Ihsan. Satu undangan untuk Anda semua. Tapi yang kedua, undangannya diberikan pada setiap Anda. Si fulan. Pertanyaan saya, mana yang lebih menyentuh kepada Anda? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, karena undangannya langsung kepada Anda. Seakan-akan ada kekuatan pada diri Anda untuk mendatanginya karena Anda langsung disebutkan namanya. Perhatikan, Nabi mengundang Anda secara personal. Bukan keseluruhannya. Nabi tidak mengatakan, semua umatku yuk bangun. Tapi Nabi katakan, hei setiap umatku. Anda, saya sentuh Anda, saya ajak Anda langsung. Kalau saya mengajak Anda boleh menolak, tidak ada masalah. Tapi kalau Nabi mengajak Anda, bagaimana Anda bisa menolaknya? Silakan cek. Itu luar biasa. Ajakan Nabi gitu teman-teman sekalian. Kenapa Anda tidak respon? Kembalikan ke sini. Nah, teman-teman sekalian, apa yang diajak oleh Nabi Qiyam? Maknanya salat. Bukan salat biasa, teruskan hadisnya. Ramadhan, salat spesial yang ditunaikan, dimaksimalkan di bulan Ramadan. Ada undangan spesial, sifatnya VVIP bagi setiap personnya diajak oleh Nabi memaksimalkan salat di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Fokus. Masih ingat tadi panggilan puasa pakai apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, amanu. Isimnya, kata bendanya, sifatnya disebut dengan iman. Kata Nabi, saya enggak ajak biasa di bulan Ramadan ini, tapi imanan. Lakukan dengan keimanan, keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dengan kesungguhan, serius sambil muhasabah kepada Allah. Lihat rumusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahu Akbar. Tahan sampai sini. Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Orang yang bisa memaksimalkan ibadah sholat ini, bukan cuma berpeluang mendapatkan tiket percepatan ke surga. Hal pertama yang mungkin Allah berikan kepadanya, hadisnya sahih. Dia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah dari semua dosa yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Jadi kalau Anda bisa maksimalkan amalan pertama ini, Anda bisa maksimalkan apa yang bisa Anda dapatkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni pada saat itu dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan. Dari saat mulai Anda balik beraktivitas sampai dengan saat Anda mengerjakan sholat pada saat itu. Begitu Anda sholat, Allahu Akbar. Dan sholat yang dikerjakan dengan imanan wahtisaban, turun ampunan Allah. Yang paling indah, begitu Anda sujud, ampunan diturunkan, Anda bermohon, menangis, mohon ampunan pada saat itu. Tiba-tiba ampunan Allah turun, seketika ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yuk pulang. Indah. Mau diwafatkan dalam keadaan sujud dan dosa Anda sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berusaha. Alhamdulillah. Makanya dalam setiap kesempatan kita beribadah, hadirkan kesungguhan dalam ibadah itu. Maka anugerah akan diturunkan kepada kita. Ini poinnya.